Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 18 Juli. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu ikutin terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita terus merenungkan firman Tuhan dan kiranya firman Tuhan terus meneguhkan iman kita. Amin. Dan sebelum kita lanjutkan saudara kita, mari berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini kembali kami boleh membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan renungan pagi hari ini. Roh Kuduslah yang memimpin firman-Mu, dan biar Roh Kudus menolong firman-Mu sehingga menjadi berkat bagi setiap kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, pagi hari ini tema bagi kita tawanan roh. Tawanan roh, saya bacakan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Paulus mengatakan bahwa dirinya sebagai tawanan roh. Sebagai tawanan, dia harus pergi ke Yerusalem, atau terikat oleh suatu tugas, atau terikat oleh suatu kewajiban, yaitu tugas atau kewajiban yang mengikat dirinya. Paulus mengerjakan itu dengan sepenuh hati, dengan ketaatan yang penuh, dan bukan dengan keterpaksaan, saudara. Inilah yang digambarkan oleh Paulus sebagai tawanan roh. Dan bahkan dikatakan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di Yerusalem. Karena penjara dan sengsara sudah menunggu. Tetapi Paulus tidak undur, saudara. Dia mengatakan sebagai tawanan roh, sebagai kewajiban, saya harus pergi. Ayat 24 dikatakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Sebagai tawanan roh, Paulus mengatakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Apakah Paulus merasa nyawanya tidak berharga? Oh, sangat berharga, saudara. Paulus menganggap bahwa nyawanya sangat berharga. Bahkan pada saat itu, saudara, Paulus ini sangat dibutuhkan jemaat, untuk meneguhkan jemaat, untuk mengajar jemaat pada saat itu. Paulus menyadari bahwa ada satu tugas jauh lebih berharga daripada nyawanya. Ibaratnya begini, saudara. Uang 10 juta besar nggak, saudara? Ya, uang 10 juta bagi saya besar. Tetapi saudara, ketika kita mau membeli rumah harganya 10 miliar, harga 10 juta itu menjadi tidak begitu berarti. Ya, karena kalau kita beli rumah 10 miliar, mungkin DP-nya aja 30%, saudara ya. Uang 10 juta itu menjadi tidak berarti. Ya, boro-boro untuk DP, saudara ya. Ya, mungkin untuk cicilan bulanan pun tidak cukup. Artinya apa, saudara? Uang 10 juta itu menjadi tidak berarti dibanding dengan uang yang 10 miliar. Demikianlah pandangan Paulus, bahwa tugas untuk memberitakan Injil itu jauh lebih berharga. Walaupun nyawanya berharga, saudara, tetapi karena melihat tugas yang lebih besar ini, nyawanya ini, saudara, menjadi begitu kecil, tidak lagi begitu berharga dibanding dengan Injil yang harus diberitakan Paulus kepada banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam renungan kita pagi hari ini 2 poin saya bagikan lewat apa yang disampaikan oleh Paulus sebagai tawanan roh. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, kita yang sudah percaya harusnya kita merasa sebagai tawanan roh, atau sebagai berkewajiban untuk menjadi atau untuk memberi kesaksian tentang Injil kepada banyak orang, saudara.
Ini menjadi kewajiban bagi kita. Bagaimana caranya, saudara? Yaitu lewat cara hidup kita yang menjadi buku yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Amin. Ini harus menjadi kewajiban kita sebagai orang percaya. Kita harus menunjukkan cara hidup kita, saudara, supaya orang bisa membaca, oh, dia itu orang yang takut Tuhan. Mereka boleh melihat bahwa kita ini orang yang diberkati Tuhan, orang yang hidup dipimpin Tuhan, dan mereka punya kerinduan. Nah, inilah, saudaraku, yang menjadi tawanan roh, menjadi satu kewajiban bagi kita. Yang kedua, saudara, Paulus ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita harus setia sampai akhir walaupun tantangannya banyak. Amin. Paulus melakukan penginjilan dan pelayanan dengan mencucurkan air mata, mengalami banyak kesusahan, bahkan ada ancaman untuk dibunuh. Bahkan Paulus harus bekerja untuk kebutuhannya, supaya dia boleh tidak kekurangan di dalam menginjil. Bahkan, saudara, bagaimana dia menjalani perjalanan yang sulit, yang harus dia tempuh. Perjuangan Paulus sangat luar biasa. Tetapi, saudara, dia mengatakan, saudara, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Nah, ini, saudara, asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Dan kita harus punya tekad, kita harus punya komitmen sebagai tawanan roh. Kita berkomitmen setia sampai akhir apapun yang terjadi. Amin, saudaraku. Demikian renungan kita bagi hari ini. Kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi hari ini. Kiranya kami sebagai tawanan roh, kami menjadi orang yang setia, dan kami punya tanggung jawab untuk memberitakan Injil kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.